Ya. Ujian yang pertama itu ujian yang sangat nyata antara batas keimanan dan kekufuran. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi. Itu ketika umat Islam berada di Mekah, mereka berhadapan dengan orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman. Bahkan mereka bukan hanya sekedar kufur, tetapi memusuhi Rasulullah dan para sahabat. Waktu itu yang namanya batas antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir itu sangat jelas. Kalau dia tidak bersama Rasul, pasti kafir, gitu kan? Kalau dia tidak menerima dakwah Rasul, itu mesti mereka orang-orang yang kafir. Nah itu. Makanya para hamba Allah sekalian, pada masa itu ketika Rasul dan para sahabat di Mekah, ketika mereka itu di Mekah, itu boleh dibilang tidak ada cerita orang-orang munafik. Orang munafik itu kan mereka bersama Rasul, fisiknya mereka bersama Rasul, tetapi hatinya mereka bisa jadi bersama orang-orang yang memusuhi Allah. Di mulut, di muka sama persis dengan orang-orang beriman, tetapi ternyata dalam hatinya itu dia sangat memusuhi Rasul dan umat Islam serta ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, kira-kira gitu tuh kalau orang munafik. Tapi ketika di Mekah itu bisa dibilang tidak bercerita tentang orang-orang munafik. Karena kala itu, pada saat itu memang kalau dia tidak kuat bertahan dalam keislaman, berarti dia tergolong orang-orang yang kafir. Sungguh berat ujian waktu itu. Ujian itu ujian fisik. Banyak umat Islam yang kena siksa. Karena ada bahkan yang dibunuh oleh orang-orang kafir. Mereka sempat diblokade gitu kan, diboikot. Kan sempat tuh berapa tahun diboikot. Umat Islam diboikot. Rasul dan para sahabat itu diboikot di Mekah. Tidak ada yang berhubungan dengan mereka. Tidak ada yang berhubungan, istilahnya kalau hubungan dagang jual beli itu tidak ada. Tak mau orang nak menjual barang dengan umat Islam itu. Kalau tidak salah berlangsung selama 2 tahun para hamba Allah sekalian. Kita semampu-mampunya kalau persiapan kita punya barang, apalagi di Mekah itu kan dia bukan hasil pertanian, dia hasil dagang. Kita ini semampu-mampunya diboikot oleh manusia itu mungkin 6 bulan, 3 bulan bahkan mungkin udah KO dah kita habis. Rasul diboikot oleh orang-orang itu, oleh orang-orang Mekah. Mereka sepakat untuk memboikot Rasul dan para sahabat, dan berlangsung sampai 2 tahun. Itu pun memang akhirnya memang Allah uji. Ini ujian keimanan bagi Rasul dan para sahabat, terutama bagi para sahabat. Kalau Rasul memang beliau adalah manusia terbaik, itu kan contoh teladan bagi umat Islam. Tapi itu Allah takdirkan untuk ditakdirkan terjadi menimpa umat Islam di Mekah. Nah, ini para hamba Allah sekalian, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, memang ujian seperti ini kalau jadi itu jadinya betul-betul luar biasa dia punya iman. Kalau jadi, dan tak banyak yang bisa bertahan. Makanya umat Islam generasi pertama itu tidak banyak. Yang disebut dengan Ashabul Awalun itu paling jumlahnya 40-an orang, bahkan mungkin ya anggaplah mungkin di bawah 100 jumlah umat Islam. Padahal ketika Rasul berdakwah di Mekah itu masanya cukup panjang kan, bahkan lebih lama daripada Madinah. 13 tahun Rasul di Mekah gitu. Nah, lihat bagaimana umat Islam yang ada di Mekah, para hamba Allah sekalian. Mereka itu jadi, imannya itu jadi gitu kan. Setelah ditempa dengan ujian yang sedemikian berat, ujian fisik, dan jadinya itu imannya itu betul-betul kuat. Kita lihat bagaimana ada sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, terus apa lagi, Ibnu Mas'ud, kemudian
Yasir, keluarga Yasir itu. Para Iwan tentu ingat bagaimana keluarga Yasir itu dibunuh di depan mata Rasul gitu ya. Rasul menyaksikan bagaimana mereka menyiksa keluarga Yasir. Yang tertinggal, yang tersisa itu anaknya yang bernama Ammar bin Yasir. Bapaknya dan ibunya itu syahid, meninggal dunia dengan siksaan yang sangat berat yang ditimpakan oleh tuannya. Karena memang ini keluarga kelas bawah nih, keluarga kelas budak gitu kan. Kala itu memang banyak yang beriman kepada Rasul itu mereka yang dari kasta rendah. Kalau dulu kan memang orang tuh dikasta-kasta sama orang zaman dahulu itu. Ada yang dari tingkatan yang terhormat, kaum bangsawan gitu kan. Ada yang kaum khodimah, pembantu. Ada bahkan yang kaum budak yang dijual beli. Ada pasar budak dulu. Pasar Ukas itu pasar budak. Jadi orang itu dijual di situ untuk menjadi pembantu. Tetapi mereka juga manusia, dan mereka ketika mendengar dakwah Rasul, mereka beriman kepada Allah, menerima Rasul itu sebagai Muhammad SAW itu sebagai Rasulullah gitu kan, yang mereka taati. Ujiannya berat, memang tidak banyak kemudian yang lolos. Sisanya itu orang yang tidak lolos tentu saja berada di pihak kafir Quraisy itu. Kemudian mereka yang menerima dakwah Rasul menjadi umat Islam yang sungguh kuat imannya. Ditempa, digojlok, ibarat apa ya kalau bahasa gitu itu? Yang betul-betul dibina lah. Bahasa kita apa itu? Bahasa orang Sambas kalau untuk menunjukkan dia yang betul-betul dibina gitu. Tapi dibina tahu juga Kalau digojlok kayaknya bahasa apa gojlok itu? Sejawek ya. Betul-betul dibina. Ada situasi dan keadaan oleh Rasul, Allah secara langsung membina mereka dengan berbagai macam ayat yang turun gitu kan. Nah, kita saksikan para hamba Allah sekalian, ayat-ayat yang Allah turunkan kepada penduduk Mekah, kaum muslimin Mekah kala itu, pada situasi Mekah gitu kan, adalah surah-surah atau ayat-ayat yang berhubungan langsung dengan masalah akidah. Seperti tadi yang disampaikan dalam surah Al-Kafirun, itu berhubungan dengan akhlak dan pembatasan antara umat Islam dan orang-orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, kata Allah, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan seterusnya. Ada 6 ayat. Itu berhubungan dengan apa? Penegasan bahwa Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat umat Islam kala itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka benar-benar menyembah Allah SWT. Hanya Allah yang mereka sembah. Mereka tidak akan mungkin menyembah Tuhan-Tuhan yang mungkin dulu mereka sembah. Banyak para sahabat dulunya mereka menyembah berhala. Dulunya mereka menyembah patung-patung yang mereka buat itu, yang dimuliakan sama orang-orang kafir Quraisy. Tapi begitu mereka beriman kepada Allah, maka sejak itu mereka menjadi penyembah satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu tuh kalau kita beriman kepada Allah, hendaknya dalam hati sudah kita patrikan, sudah kita tancapkan nih. Aku hanya menjadi penyembah Allah. Kalau untuk urusan penyembahan, aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan penyembah memang enggak boleh kita nak bertambah-tambah lagi. Mun bekawan boleh. Kalau urusan muamalah enggak masalah. Bedagang, bekawan, berurusan dengan hal-hal yang ma'ruf, kerjasama dagang, kerjasama bisnis, kerjasama urusan membangun rumah, membangun jalan, membangun negeri bahkan, tidak masalah. Tetapi kalau urusan akidah, menyembah, tidak boleh yang lain. Bahkan tidak boleh sedikit pun bercampur aduk. Hanya menyembah Allah. Allah sampai katakan kepada Rasul, maksudnya agar dikatakan juga kepada umat Islam. Katakan Muhammad, tidak mungkin lagi kami menyembah apa yang kau sembah tuh. Dan kamu, memang kamu orang kafir yang tidak menyembah apa yang aku sembah.
Tapi ada makna yang hikmah terakhir dari ayat ini adalah lakum dinukum waliyadin. Memang dah dasar berbeda, ya udah. Kamu punya agama ya silakan kamu dengan agamamu. Aku punya agama yang sangat jelas, maka untukkulah agamaku. Nah, kira-kira gitu tuh. Para hamba Allah sekalian, ini menjadi hal yang ngajuti lalu ya. Ya. Jadi ayat-ayat yang Allah turunkan di Mekah itu memang ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah akidah. Apalagi kira-kira selain surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun rata-rata juz amma. Al-Ikhlas yang Allah turunkan ini di Mekah nih atau di Makkiyah. Apalagi banyak sekali. Baca aja surah An ibe. Surah-surah yang pendek-pendek itu rata-rata periode Makkiyah. Nah, kalau mau disebutkan periode Makkiyah dengan Madaniyah itu sebenarnya bukan berurusan juga dengan tempat ya. Itu periode waktu. Kalau ada Quran yang disebut sebagai surah Makkiyah umpamanya, apa itu? Itu surah Al-Quran yang Allah turunkan sebelum hijrah. Karena itu surah Madaniyah, surah Makkiyah. Kalau Makkiyah itu ayat-ayat Allah, surah-surah Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah disebut sebagai surah Makkiyah. Memang sebagian besar itu di Mekah gitu. Sebagian besar, tapi tidak menutup kemungkinan di luar Mekah. Kemudian surah Madaniyah, surah yang Allah turunkan itu setelah hijrah. Yang dimaksud dengan hijrah itu adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Apakah hijrah itu hanya ke Madinah? Tidak juga, ada juga hijrah ke Habsah. Tapi yang dimaksud dengan hijrah ini adalah hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Hijrah umum tuh, hijrah seluruh umat Islam. Nah, itu surah yang diturunkan oleh Allah setelah hijrah. Disebut oleh umat Islam ulama gitu kan dengan surah Madaniyah. Apakah surah Madaniyah ini mesti diturunkan di Madinah? Semuanya surah Madaniyah diturunkan di Madinah. Surah Madaniyah diturunkan di Madinah. Apakah begitu? Riswanto kira-kira? Nah, enggaklah kali dia bilang. Berarti ada juga di tempat lain. Di mana kira-kira? Dalam perjalanan hijrah. Terus nah, ada yang diturunkan di tempat lain kayak contohnya nih, bahkan diturunkan di Mekah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan, surah Al-Maidah ayat 3. Itu diturunkan ketika Haji Wada di Mekah. Tetapi ini ayat tergolong surah atau ayat Madaniyah gitu. Nah, jadi begitu cara memahaminya. Ya, ini para hewan, itu ujian yang pertama. Ujian yang memisahkan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Umat Islam yang selamat menjadi orang yang beriman, mereka betul-betul memiliki iman yang kuat sekelas para sahabat di generasi awal. Jadi ada sahabat tuh, maksudnya sahabat ini sahabat Rasul gitu ya. Ada sahabat Rasul yang mereka itu tergolong as-sabiqunal awalun, generasi pertama. Seperti di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada siapa lagi? Utsman, ada Ali, ada Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang tergolong sahabat pendahulu beriman. Para hamba sekalian seperti itu. Terus ada Mu'adz gitu ya. Mus'ab bin Umair. Ya, kemudian ujian yang kedua. Ingat, kalau tadi itu ujian yang kedua, ujian yang sangat jelas sebatas keimanan dan kekafiran. Ujian yang kedua ini sudah mulai lain lagi. Ujian yang kedua ini sebenarnya ujian pada masa Rasul sangat banyak. Yang namanya juga ujian. Bahkan kalau kita tarik lagi sebuah kesimpulan, yang namanya ujian itu semua kehidupan kita di muka bumi ini ya ujian. Gitu. Tetapi ini kami hanya ingin menyampaikan 4 hal yang besar yang Allah takdirkan, yang Allah uji kepada umat Islam. Nah, ujian yang kedua itu
ujian yang sudah mulai tidak bicara tentang batas jelas antara kafir dan mukmin. Bukan begitu. Ujian yang kedua ini lebih mengarah kepada ketaatan. Nah, seperti apa itu? Kami pernah cerita dulu. Satu ketika sahabat ini, tentu saja sahabat itu kan sangat percaya dengan Rasul, iya kan? Sahabat Rasul adalah manusia yang sangat iman kepada Rasul, betul enggak? Betul ke salah? Tang ropean kan ngantuk kan tuh? Ngapain deh? Jujurnya nih Bu ya. Tadi sepanjang jalan Bu saya ada intermezzo dikit. Sepanjang jalan yang namanya orang bakar ya. Banyaknya orang bakar kesang. Kukira dekat gang tadi dah ada orang nak bakarnya ngajak ke malah. Baru kata anak saya, "Bi, ada ngajak ke bakar," dia bilang. "Iyalah. Tapi abi ngisi taklim," kata Bi. Kata saya kan. Nah, akhirnya anak saya lah ikut tadi ya mungkin. Sepanjang jalan makin ke barang itu makin banyak. Latup rumah orang bakar semuanya. Nggak tahu lah yang dibakar tadi tang ada kulihat tang rupe ndaan semuanya jagung nih. Boleh nun banyak orang bakar jagung. Boleh itu tang rupe ada ayam rupenya. Nyaman lagi udah ya. Ada ikan. Oh, iya. Senang cerita kan aja. Nah, sekarang ujian yang kedua, ujian ketaatan. Sekali lagi saya katakan, yang namanya sahabat Rasul itu mesti orang yang paling taat kepada Rasul, gitu kan? Ya. Memang kalau mau kita bilang manusia yang paling besar imannya, yang dibuktikan dengan paling besar ketaatannya kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah para sahabat. Tetapi mereka pernah teruji. Ketika waktu itu, kami pernah ceritakan dulu nih. Rasul menyatakan kepada umat Islam, kepada para sahabat kala itu, Rasul dari Madinah nih. Rasul menyatakan bahwa beliau bermimpi umat Islam, beliau dan para sahabat itu memasuki Mekah dengan kondisi aman, dalam kondisi untuk melaksanakan umroh. Nah, kira-kira gitu. Jadi Rasul bermimpi. Beliau katakan kepada para sahabat bahwa dalam mimpinya itu memasuki Mekah dalam kondisi aman dengan maksud untuk melaksanakan umroh. Para ibu sekalian, apa beda mimpi Rasul dengan mimpi kita? Para Iwan, apa coba? Beda mimpi kita sama mimpi Rasul. Statusnya bukan kontennya. Kontennya nanti kita bahas. Konten itu maksud isi mimpi, bukan itu. Tapi status mimpi. Ada enggak mimpi Rasul dengan mimpi kita ini ada beda enggak? Bang Handoko kira-kira statusnya? Ade. Mun lamahnya minum kopi Pak, ya ada kopi. Hah? Sakit tenggorokan? Oh, sakit. Masya Allah. Mudah-mudahan cepat. Nah, mudah-mudahan nyaman. Gimana Bang? Pak. Mimpi Rasul ke hidayah. Kalau itu setan yang nganggu. Bumi tidur. Kata Pak De Taufik, mun mimpi Rasul itu hidayah, mun mimpi kita banyak hantu. Nginjo mungkin mimpi kita kadang-kadang anak kajar hantu tentu. Nak bercaca tak bisa, rasa sejak aja bercaca hantunya dah kira langsung nangkap. Pernah nangkap tapi ada cut ya kan nak bercaca. Mudah ditangkap kan jelas yang nak tangkap kita kan. Mimpi kita ya betul juga ya. Nah, apalah kira-kira. Nah, perbedaan mimpi kita dengan mimpi Rasul itu statusnya nih. Bahwa mimpi Rasul itu dan mimpi para nabi sebenarnya itu adalah merupakan bagian dari wahyu Allah. Jadi Allah itu bisa menurunkan wahyu kepada para nabi melalui mimpi. Makanya kalau mimpi Rasul itu pasti benar. Kalau mimpi kita tadi itu mimpi ngeramput. Kadang-kadang lagi duduk entah macam-macam binatangnya.
yang tidak jelas hendak karuan datang terpikir sana. Jadi kadang-kadang tuh macam lintasan pikiran yang nggak jelas. Masih nyaman macam nak kan ajaran tuh kan nyakitkan ya Nah, jadi kalau gitu bedanya. Oleh karena itu ketika Rasul katakan kepada para sahabat bahwa beliau dan umat Islam gitu kan memasuki kota Mekah dengan kondisi aman untuk melaksanakan umroh, maka disambut dengan gembira oleh para sahabat. Karena sebagian besar sahabat itu kala itu yang mereka itu berada di Mekah, yang mereka berada di Madinah dan berasal dari Mekah, mereka tentu pengen kembali ke kampung halamannya dalam kondisi aman. Kira-kira gitu. Jadi berangkatlah Rasul dan para sahabat dengan dasar mimpi Rasul tadi itu, karena ini wahyu Allah gitu kan, pasti benar. Yang namanya Rasul katakan seperti itu, ya pasti benar. Berangkatlah mereka. Ternyata sampai di Hudaybiyah terdengar kabar, di lembah Hudaybiyah itu terdengar kabar orang-orang Mekah tidak siap menerima Rasul. Bahkan mereka menduga, mereka meyakini Muhammad dan sahabatnya ini adalah untuk menyerang orang-orang Mekah. Nah gitu. Sehingga kemudian pendek cerita, Rasul utus Utsman ternyata ditahan oleh orang-orang kafir dan mereka sebarkan berita Utsman dibunuh oleh dia. Rasul dan para sahabat kemudian melaksanakan baiat. Itu yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an nih, surah Al-Fat ayat yang ke-10 dan ke-18. Baiat yang disebut sebagai baiatur ridwan. Masya Allah. Kala itu umat Islam berbaiat untuk membela Utsman. Kira-kira gitu. Sampai titik darah penghabisan mereka akan bela kehormatan Utsman. Para sahabat yang diutus Rasul untuk menyampaikan keinginan Rasul dan para sahabat itu umroh, tetapi sampai di sana dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Begitu terdengar Muhammad dan sahabatnya ini bersekukuh, betul-betul bertekad untuk membela Utsman dengan berbaiat tadi gitu kan. Orang kafir Quraisy kemudian menyampaikan berita, takut juga dia, Utsman tidak kami bunuh, Utsman cuma ditahan aja. Akhirnya terjalinlah sebuah perjanjian yang disebut sebagai perjanjian apa ini? Ada yang masih ingat? Ini udah sering saya ceritakan nih sebenarnya. Ini di sini pokoknya di Riasah ini pun udah pernah saya ceritakan tentang cerita ini. Perjanjian. Nah, Hudaybiyah kan tadi disebut lembah Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Apa isinya Bu kira-kira? Semua isi perjanjian Hudaybiyah itu bisa dikatakan semuanya mengecewakan para sahabat. Tetapi Rasul terima isi perjanjian itu. Saya katakan ini ujian yang kedua. Ujian yang menimpa umat Islam, terutama para sahabat dan umat kaum muslimin yang ikut bersama Rasul, yang jumlahnya itu sekitar 1.400 orang. Sedikit ke banyak banyak sekali. Nah, umroh 1.400 orang. Ada yang mengatakan, tarikh mengatakan 2.000 orang yang berangkat itu untuk mengikuti umroh yang dikatakan Rasul tadi melalui mimpi itu, yang mereka sudah sangat yakin ini benar. Nah, apa isi perjanjian itu? Yang pertama, bahwa Muhammad dan sahabatnya tidak boleh umroh tahun ini. Andai kata ibu-ibu pikirkan ya, kira-kira masuk dalam bagian itu, nerima ke kecewa. Nah, ini bersama Rasul. Nah, betul ibu nih, maksudnya langsung mencerna, langsung paham beritanya. Iyalah yang dirasakan sahabat. Ya ini kan ya Rasul. Rasul kan pasti benar. Kata Rasul, kita tuh nak masuk ke Mekah dengan selamat, nak umroh. Kita tuh udah nak nyampai Mekah. Hudaybiyah itu udah mendekati Mekah. Memang masih paruh jalan, tapi sudah mendekati Mekah Bu. Ibarat kata ibu tuh udah berangkat, modal dah keluar. Mungkin dari situ ke Mekah, mungkin dah sampai entah di mana kege.
Mun sampai tengah jalan mungkin di tes pesawat tidak mungkin kan, berhenti di pesawatnya berhenti tidak mungkin. 1.400 orang sahabat yang mereka percaya yakin semua dengan janji Rasul ini, tetapi ternyata Rasul terima keputusan ini. Tahun ini Muhammad dan sahabatnya tidak boleh masuk ke Mekah dulu. Balik. Saya katakan tadi, ini berita kecewa ke berita sedang-sedang ya nih. Kecewa. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada orang-orang Mekah yang masuk ke Madinah, maka wajib bagi orang Madinah mengembalikannya ke Mekah. Sebaliknya, apabila ada orang Madinah yang kembali atau yang masuk ke Mekah, maka orang Mekah tidak berkewajiban membalikkannya ke Madinah. Nah, kira-kira adil atau tidak adil nih? Tidak ada. Kalau ada orang Mekah, dia masuk ke Madinah, orang Madinah nih harus balikkan dia ke Mekah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Madinah yang sampai ke Mekah, orang Mekah tidak berkewajiban balikkannya ke Madinah. Tapi Rasul terima keputusan ini. Kemudian yang berikutnya, akan terjalin perjanjian damai atau tidak boleh saling perang itu selama 10 tahun. Ini para hamba Allah sekalian, isi perjanjian seperti ini itu saya katakan, ini kan yang bicara tentang ujian, itu semuanya membuat sahabat kecewa. Nah, jadi ada 1.400 orang kurang lebih kecewa. Dengan siapa? Dengan Rasul. Ini kalau orang tuh seperti kita, Bu, udah demon. Udah demon dengan Rasul. Nauzubillah. Udah demon nih. Macam kita mungkin dah kita, Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Mungkin dah model mulut kita dah keluar semuanya ya. Bahasa dari dalam mulut kita. Orang nak ibadah tuh dah pagi, komodel dah keluar. Kita dah cayak dengan wak diri. Ngapa kena jadi? Ubahkan kita tuh udah sampai berbaiat. Udah sampai ada, bahkan turun ayatnya itu. Tetapi ternyata tidak jadi. Seorang sahabat ternama, Umar Ibnul Khattab, ketika selesai perjanjian, beliau menghadap Rasul. Ya Rasul, bukankah agama yang kita pegang ini agama yang hak? Benar. Bukankah Anda itu adalah utusan Allah? Benar. Lantas mengapa, kata Umar, kita mau agama kita ini dilecehkan? Nah, kira-kira gitu. Bahasa persisnya tentu tidak seperti ini. Ini dah campuran bahasa saya. Kira-kira gitulah ini. Rasul hanya mengatakan, saksikan Umar bahwa aku adalah hamba dan utusan Allah. Rasul tidak jawab satu persatu. Rasul hanya katakan dengan bahasa iman, bahasa akidah, aku ini Rasulullah. Kira-kira gitu. Aku ini Rasulullah. Rasul hanya menjawab itu. Umar masih tak puas hati. Ibu-ibu sekalian, siapa lagi yang nak meragukan keimanan Umar nih? Tapi Umar pun kecewa dengan keputusan Rasul. Kemudian beliau setelah menghadap Rasul, beliau menghadap Abu Bakar, orang yang paling dekat dengan Rasul. Dia tanyakan hal yang sama kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan hal yang sama sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apakah Abu Bakar tahu di balik ini banyak sekali hikmah kebaikan? Tidak tahu. Walau alam, kita pun tidak tahu apakah Rasul memahami apa yang terjadi setelah ini. Kita pun tidak tahu karena beliau tidak menyampaikan. Tetapi sebenarnya kalau apapun yang diputuskan Rasul itu pasti baik, meskipun awalnya kelihatan mengecewakan. Sebenarnya begitu. Para sahabat nih memang sudah terbawa hati, sudah baper, kata anak-anak sekarang nih, sudah bawa perasaan. Mereka kecewa semua. Sampai sekelas Umar tuh masih mempertanyakan bagaimana keputusan Rasul ini. Bisa dibilang satu-satunya sahabat yang lolos di awalnya gitu ya. Dari awal tuh lolos dari ujian ini adalah Abu Bakar As-Siddiq.
Para hamba Allah sekalian, apa modal Abu Bakar itu? Modalnya apa? Kalau tadi ujian yang pertama, ini harus betul-betul kuat memegang keimanan. Kalau tidak kuat, terlempar dia masuk ke dalam barisan kekafiran. Kalau sekarang bukan itu poinnya. Sekarang orang harus betul-betul yakin dengan keputusan Rasul. Kalau tadi bicara tenaga, ingat ujian pertama itu bicara tenaga. Siapa yang paling kuat bertahan? Siapa yang paling kuat bertahan kena timpa pakai batu besar seperti Bilal? Siapa yang paling bertahan yang keluarganya habis dibunuh di depan mata beliau seperti Yasir? Itu sahabat-sahabat yang luar biasa. Tetapi sekarang ujiannya adalah siapa yang paling mampu membenarkan apapun yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bukan ujian tenaga, ujian pemikiran, ujian perasaan. Bayangkan kita kecewa, tapi kita harus terima keputusan Rasul. Kita tidak jadi rencana kita, tapi kita harus terima apa yang Rasul putuskan. Para hamba sekalian. Nah, kembali tadi itu berarti na'udzubillah nih, bulan yang dikatakan Rasul tadi. Siapa yang bilang tahun ini? Kan Allah cuma katakan dalam mimpi itu bahwa umat Islam itu akan memasuki Mekah. Dalam mimpi itu tidak disebutkan tahun kapan. Ternyata memang bukan tahun sekarang. Ini Allah yang mau kasih pelajaran nih. Baru ternyata tahun berikutnya baru diperbolehkan masuk ke kota Mekah dengan selamat. Memang benar. Umat Islam tahun berikutnya baru menunaikan ibadah umroh. Nah, siapa bilang tahun ini? Jadi tadi itu bukan Rasulnya bohong, bukan mimpinya dusta, bukan. Tetapi Allah mau kasih ujian. Karena bukan tahun ini kejadian ini, tahun depan Allah kasih ujian melalui proses perjanjian Hudaybiyah yang luar biasa manfaat dan hikmahnya. Para hamba sekalian, ternyata hikmah besar dari Hudaybiyah itu adalah nanti sampai terjadinya Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Rentetan awalnya itu dari perjanjian Hudaybiyah. Yang tadi itu poin yang berikutnya itu kan, orang-orang Mekah yang menuju Madinah maka wajib dikembalikan. Ternyata nih, masya Allah nih, orang Mekah itu mereka kan banyak juga keluarga di Madinah nih. Ini kan sekarang perjanjian damai nih, jadi boleh saling silaturahim. Besundang tuh boleh besundang karena perjanjian damai. Datanglah orang Mekah, datang ke Madinah karena banyak keluarga di sana kan, banyak hijrah dulu nih. Dari rindu dengan salut dengan keluarga, datanglah mereka ke sana. Tapi menurut perjanjian harus dikembalikan. Mereka di sana masuk Islam. Ke Madinah mereka nih melihat betapa indahnya Madinah, persaudaraannya dan segala macam, akhlaknya luar biasa. Akhirnya orang-orang Mekah nih banyak yang masuk Islam. Harus dikembalikan, balik mereka ke Mekah. Mereka berdakwah di Mekah. Siapa yang menduga akan terjadi seperti ini? Tidak ada. Semuanya itu adalah rahasia Allah. Tidak ada orang yang tahu. Bahkan para sahabat tidak tahu bahwa di balik apa yang Rasul putuskan ini nantinya itu justru akan menguntungkan umat Islam. Bahkan orang kafir itu, orang Mekah, merasa kecolongan. Ternyata tadi itu konsep yang dah kita bawa tuh, konsep yang disetujui oleh Muhammad tuh, mereka bilang nih bodoh orang Islam nih. Konsep kami seperti ini mereka terima. Ternyata Allah takdirkan justru mereka yang mengalami kekalahan. Sebab inilah nanti orang-orang Mekah ditundukkan dengan pembebasan kota Mekah. Kalau nggak salah berjarak cuma 2 tahun. Umat Islam itu ketika ketika perjanjian Hudaybiyah itu, umat Islam itu paling jumlahnya cuma 2.000 orang di Madinah itu. Ketika terjadi pembebasan kota Mekah, 2 tahun kemudian berapa jumlah umat Islam? 10.000 umat Islam yang menyerang Mekah. Berapa ribu orang bertambah? 8.000. Masya Allah. Tidak ada yang mengetahui apa yang dibalik peristiwa perjanjian Hudaybiyah kecuali Allah yang nanti akan menyampaikan setelah berita itu, setelah kejadian itu terjadi gitu kan. Setelah semuanya terjadi. Kemudian poin berikutnya tadi itu orang-orang Madinah yang mereka menuju Mekah tidak wajib dikembalikan.
ternyata orang-orang Madinah yang balik ke Mekah itu mereka yang sudah munafik, udah nggak lagi betah di Madinah. Banyak orang-orang tadinya mereka hijrah, ternyata apa? Banyak juga kan orang berhijrah itu karena ingin dunia. Mungkin bayangan di Madinah itu dapat harta, dapat kebun banyak segala macam. Tapi nggak nambah-nambah kebunnya, nggak nambah-nambah hartanya. Baliklah dia ke Mekah. Ternyata mereka orang-orang munafik. Kalau begini untuk apa dia berada di Madinah? Untung mereka pergi ke Mekah kan? Karena mereka tidak berkualitas, tidak menambah kekuatan umat Islam, tidak beriman secara benar gitu kan. Nah, ini Masya Allah. Nah para hamba sekalian, ya. Terus itu ujian yang kedua. Kemudian ujian yang ketiga, ini ujian yang berat juga. Ujian yang ketiga sekarang bicara tentang manusia yang memimpin dan itu adalah bukan Rasul. Para hamba sekalian, kalau Rasul yang memimpin itu pasti semuanya benar. Karena Rasul itu dibimbing oleh wahyu Allah. Seringkali persoalan turun tuh, ada persoalan yang menimpa umat Islam, persoalan yang menimpa sahabat, Rasul menunggu wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Biasa begitu kan? Seringkali begitu. Jadi dinamika hidup bersama Rasul itu adalah dinamika wahyu. Dinamika wahyu karena selalu wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah untuk menjawab persoalan umat Islam. Apalagi perkataan Rasul itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Tidak ada yang diucapkan Rasul itu melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian yang ketiga ketika Rasul wafat. Kami langsung saja pada proses peristiwa yang menimpa umat Islam gitu kan. Ini ketika perseteruan antara Muawiyah, Ali bin Abi Thalib khalifah yang keempat dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini peristiwanya sekitar 30 tahun setelah Rasul wafat. Kala itu yang memimpin umat Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Ingat saya katakan, jelas beliau adalah bukan Rasul. Jelas beliau adalah bukan orang yang menerima wahyu. Tetapi memang dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib itu adalah khalifah yang dijamin kebenarannya oleh Rasul. Jaminannya melalui apa? Jaminannya melalui perkataan Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, kata Rasul. Rasul katakan, hendaklah kalian mengambil sunnahku. Jelas kalau sunnah Rasulnya. Tapi setelah itu Rasul katakan wa sunnatu khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafaur rasyidin, pada para penggantiku gitu kan, yang lurus dan diberi petunjuk. Siapa itu? Yakni dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Para hamba sekalian, apa ujiannya? Ketika Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka ini sungguh ujian yang sangat mencekam sebenarnya. Karena terjadi peperangan antara dua kelompok sahabat. Dari pihak Ali jelas banyak sahabat. Dari pihak Muawiyah juga ada juga sahabatnya. Para hamba sekalian, di kala itu banyak umat Islam yang sudah merasa tidak lagi punya pegangan, mau mengikut siapa. Saking kacaunya situasi Madinah kala itu. Ini sekarang Madinah, bicara Madinah. Umat Islam, para sahabat yang masih menjadi panduan itu, menjadi contoh gitu kan, itu lebih banyak berada di Madinah. Maka situasinya adalah situasi Madinah. Nah, ujiannya di mana para hamba sekalian? Ujiannya adalah ujian tentang ketaatan kepada khalifah atau pemimpin. Jadi tidak ada yang lepas dari ujian. Ujian bersama Rasul ada ujiannya. Beratnya ujian ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, atau ketika Rasul memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan situasi perasaan kita kala itu. Ujian itu
Dan ketika Rasul wafat digantikan oleh para khalifah, para hamba Allah sekalian, ujiannya juga tidak ringan-ringan. Ternyata ada juga Allah kasih pelajaran kepada umat Islam dengan pertempuran peperangan antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, para hamba Allah sekalian. Tetapi kemudian melalui sebuah peristiwa yang menggemparkan para sahabat yang kala itu sedang berperang, kita langsung saja gitu ya, karena kalau diceritakan panjang juga ceritanya. Ketika sahabat itu sedang berperang antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, dua pasukan sedang berperang, sedang berhadapan dan sedang berperang. Maka tiba-tiba tersiar kabar Ammar bin Yasir terbunuh. Apa persoalannya kalau Ammar bin Yasir terbunuh? Dan Ammar ini adalah pendukung setia Ali bin Abi Thalib. Persoalannya adalah Rasul pernah bersabda, ketika itu sedang amal soleh nih, sedang gotong royong gitu kan. Rasul dan para sahabat sedang kumpul kala itu. Kemudian Rasul katakan, kala itu ada Ammar, Rasul katakan, taqtulul Ammaro alfiatul baghiyah. Ammar, kamu akan terbunuh oleh kelompok pendurhaka. Kata Rasul seperti itu. Ini hadis mutawatir. Yang namanya mutawatir itu artinya semuanya sahabat paham. Banyak sekali sahabat yang mendengar perkataan Rasul ini. Ada juga hadis yang cuma didengarkan oleh satu sahabat. Contoh hadis tentang sholat banyak juga tuh. Hadis yang cuma didengar oleh atau dilihat oleh Abu Hurairah. Tapi kalau tentang terbunuhnya Ammar, kata Rasul, Ammar, kamu akan dibunuh oleh kelompok pendurhaka. Ini perkataan Rasul didengar oleh banyak sekali sahabat, sehingga digolongkan atau dikategorikan sebagai hadis yang sangat sahih, sangat benar, atau disebut sebagai hadis mutawatir. Ada yang mengatakan derajat kesahihannya itu sejajar dengan Quran. Nah, sampai begitu tuh. Saking sahihnya ini hadis, perkataan. Para hamba Allah sekalian, begitu Ammar terbunuh dan dia adalah pendukung setia Ali, orang langsung teringat dengan hadis tadi. Kalau begitu, orang yang membunuh Ammar adalah kelompok apa? Kelompok pendurhaka. Karena Rasul dulu katakan, kamu Ammar akan dibunuh oleh kelompok pendurhaka. Dan kejadiannya terulang sekian puluh tahun kemudian. Ternyata ketika sahabat ini bingung mau memilih siapa, apakah memilih Ali atau memilih Muawiyah. Ternyata Ammar bin Yasir dibunuh oleh kelompok Muawiyah atau tentara dari golongan Muawiyah. Para hamba sekalian, sejak itu menjadi jelaslah bahwa sebenarnya kelompok yang diyakini benar ini adalah Ali bin Abi Thalib, khalifah yang sah, khalifah yang keempat. Ujian apa nih kira-kira? Ujiannya itu adalah dalam situasi sulit sekalipun kita tidak boleh kehilangan arah untuk berpihak kepada siapa. Tidak boleh. Kalau kala itu dalam situasi sulit harus berpegang kepada khalifah yang sah yang dibayar oleh umat Islam. Ini Masya Allah. Saya katakan nih, kala itu bahkan orang-orang seperti Abdullah bin Umar itu tidak mau beliau luput, beliau tidak pernah absen kalau dalam jihad berperang itu. Tidak pernah absen kalau Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi karena situasi seperti ini, beliau menahan diri berada di Madinah. Namun setelah waktu berlalu, dalam sebuah riwayat disebutkan ada satu hal yang sangat disesali oleh Abdullah bin Umar. Menurut beliau, ketika aku tidak ikut berperang bersama dengan Ali melawan kelompok yang mendurhaka, kira-kira seperti itu. Ini Masya Allah. Nah, ini ujian ketiga. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mau minum dulu.
Karena saya lihat Pak D Taufik tuh udah 3 kali minum deh. Hah? Nah, makan permen nanti lah. Kalau udah mesti nak ngomong gitu ya kan? Ya. Kemudian ujian yang keempat. Ujian yang keempat nih lebih berat lagi. Ini sudah bicara tentang internal kita, tentang kita. Ibu sekalian, para hamba Allah, kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah. Ujian yang keempat ini tentang situasi jamaah saat ini. Kita lihat bahwa orang yang diangkat menjadi amir, menjadi imamul muslimin gitu kan, itu manusia biasa. Tetapi Allah perintahkan, Rasul perintahkan kita untuk mentaati ulil amri. Padahal manusia biasa. Dan lagi, ini tidak ada jaminan dia masuk surga. Beda dulu dengan khalifah. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Ini orang dijamin masuk surga. Kata Rasul ada 10 orang masuk surga yang dijamin tuh, 4 diantaranya masuk. Sungguh pun begitu, sempat diperangi oleh makmum. Dibunuh oleh orang, oleh makmum. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh makmum juga itu, yang sudah keluar, sudah kurus, khawarij, orang khawarij. Utsman betul-betul dibunuh oleh pemberontak. Anak-anak muda yang berkumpul di rumah beliau, ini terbunuhlah beliau. Ini 4 orang dijamin masuk surga. Zaman kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berselisih pendapat tentang satu perkara, kembalikanlah ia kepada Allah. Itu lebih baik akibatnya jika kamu mengetahui. Jadi para hamba Allah sekalian, Allah perintahkan kita untuk mentaati imamul muslimin dan segala bitonah, seluruh bitonah yang beliau amanahkan. Padahal kita tahu mereka itu bukan orang yang dijamin masuk surga, tidak ada jaminan. Tetapi yang kita ketahui, mereka ini adalah orang-orang yang diamanahi oleh Allah. Pada hakikatnya dari Allah, amanah itu diamanahi untuk memimpin kita, mengembala kita. Nah itu. Tetapi memang meskipun mereka bukan orang yang dijamin masuk surga, namun tata caranya itu sudah sempurna. Al-Qur'annya jelas, dalilnya jelas. Tinggal kita mentaati selama ini ujian yang keempat. Apakah lebih ringan atau sama beratnya? Para hamba Allah sekalian, kalau menurut hemat kami lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena situasinya saat ini kita itu hidup di tengah-tengah umat Islam yang berbagai macam beragam persoalan, pendapat, harokah dan seterusnya. Di zaman kita ini para ikhwan sekalian, para akhwat ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di zaman kita ini orang sholat dan tidak sholat itu biasa. Orang yang tidak sholat itu biasa. Zaman tidak usahlah zaman Rasul, zaman para imam dulu lah. Tidak ada orang Islam yang tidak sholat. Apalagi zaman Rasul. Zaman Rasul itu, yang Musailamah al-Kadzdzab itu, yang diperangi oleh Abu Bakar itu mereka bukan tidak sholat, tetapi mereka tidak bayar zakat. Sampai diperangi oleh Abu Bakar. Nah zaman kita ini,
boro-boro nak bayar zakat. Saya kira banyak sekali orang yang tidak paham. Bukan karena tidak mau, bisa jadi karena nggak paham. Ilmu sudah kemana-mana dah. Kan nggak tahu nih, umpamanya panen hasil bumi 500 kilo itu udah ada zakatnya. Atau mungkin kalau kita larikan ke zakat profesi itu setara dengan 595 gram, yang sekarang kalau dihitung sekitar 10-an ribu lebih ya harga perak itu sekitar 6 juta lebih udah ada zakat profesinya. Tapi memang zakat profesi ini banyak polemiknya ya, yang kata sebagian juga mengatakan zaman Rasul tidak ada, tetapi ijtihad ulama ada, yang tak usah dibicarakan itulah. Yang jelas zakat wajib hukumnya. Nah seperti itu para hamba Allah sekalian, di zaman kita seperti tantangannya luar biasa. Zaman kita ini umat Islam itu betul-betul menjadi berkelompok, menjadi berbagai macam golongan. Kata Rasul itu nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah tuh 73 golongan itu sebenarnya ada juga yang mengatakan bahasa isyarat. Artinya tidak mesti 73, bisa lebih daripada itu. Menunjukkan angka yang sangat besar. Yang jelas Masya Allah, saat ini untuk mencari orang yang betul-betul istiqomah menunaikan perintah Allah tidak mudah. Tantangannya luar biasa para hamba Allah sekalian. Oleh karena itu, kita yang sudah berada di dalam jamaah, maka luruskan niat dan tetap istiqomahlah dalam ketaatan. Apalagi nak dicari? Kalau orang sudah berhimpun di jamaah, sudah memiliki pemimpin, sudah berada dalam ketaatan, tidak ada lagi yang dicari. Bertahanlah di situ. Isi dengan berbagai macam amal soleh. Kita ini sudah berada di jalan yang pas gitu, kira-kira begitu. Maka para hamba Allah sekalian, untuk luzumul jamaah itu sebenarnya bukan perkara yang sulit-sulit sekali sebenarnya, walaupun tantangannya besar. Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, itu perintah Rasul. Hendaklah kalian beriltizam, istiqomah gitu kan. Artinya memang memiliki makna yang banyak, tapi istiqomah bagian di antaranya pada jamaah muslimin dan imam mereka. Nah, kita iltizam di situ, kita tunaikan ta'lim sebagaimana yang diamanahkan para hamba Allah sekalian. Kemudian kalau bahasa saya itu kita ikut dalam perputaran jamaah. Susah dipahami Bu ya kalau berputar jamaah tuh. Takut nanti dia lalu keluar berputar-putar di rumah di jamaah. Maksudnya apapun kegiatan yang berhubungan dengan jamaah itu kita berpartisipasi secara aktif. Ikut secara aktif. Di jamaah ini kan tidak juga banyak-banyak amat kegiatannya. Ada ta'alum seperti ini. Kemudian mungkin nanti ada amal soleh. Kalau yang muslimin tuh ada menunaikan sholat fardu secara berjamaah. Nanti sholat Jumat juga diutamakan di tempat-tempat yang memang ada tempat iman di situ dan seterusnya. Itu yang kita ikuti. Kayak kemarin taklim wilayah gitu kan, kita ikut di situ. Gitu. Nah, perampola jadi upayakan seperti itu ya. Saya kira demikian. Inilah 4 ujian umat Islam. Dan sekali lagi ujian itu bukan hanya 4, banyak banget sebenarnya. Tetapi yang kita bahas kali ini adalah 4 ujian besar yang menimpa umat Islam sejak pada masa Rasul, kemudian pada masa sahabat sampai di kita saat ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Belum dianai. Oke. Tutup dulu kali, baru tanya. Dia enggak lupa. Nah, bolehlah apa dia? Coba tunjukkan contoh yang zaman sekarang nih, rame itu. Oh. Yang kedua tadi, yang cobaan yang kedua ya kan, udah betul-betul wahyu. Yang ya ada nggak contohnya zaman kita itu ya, yang rasanya jadi membuat kita bimbang jadi. Rasanya anak belai lah, rasanya kan tadi kayak kan kayak ada nggak kalau pas di contohnya zaman sekarang kita alami itu. Contohnya di jamaah ini. Maksudnya Orang yang banyak, orang yang sudah berhimpun di jamaah, begitu dia menetapi jamaah, dia lihat ya macam itu besar. Padahal ini wahyu Allah.
wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan seterusnya. Hadisnya jelas, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Begitu dia menetap dalamnya, dia banding-bandingkan dengan di luar. Nyaman kayak di luar, bembang ngasih di dalam. Padahal jelas, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan tuh ya sian yang diperintahkan dalamnya itu kita itu kecuali beribadah dengan ikhlas. Apalah yang dihimbau karena itu yang selain ibadah? Rasa sian. Cuman kan daan keren Bu. Daan keren, daan ramai, daan populer, daan terkenal. Apalagi yang nangare yang sekali-sekali nang di nang dian om Iya. Padahal ini jelas kita mengamalkan perintah Allah untuk berkepemimpinan. Memang sekarang baru begini kita yang diperintahkan. Belum nanti istilahnya nak bangun apa bangun ini belum tentu juga kita mampu nanti. Diamanahkan oleh wali kita nak disuruh membangun masjid 12x12. Nah, tak mampu kita. Baru 12x12 mungkin 20x20. Jadi banyak sekali. Kalau sekarang menurut saya bahkan banyak sekali yang umat Islam tuh ragu dengan apa yang Allah putuskan. Salah satu di antaranya ya ini. Jadi Solusinya istiqomah. Istiqomah. Apapun ini kan sebenarnya bicara tentang keimanan. Intinya itu kalau apapun yang sudah berasal dari Allah dan Rasulnya, walaupun si orang ngamalkannya, tetaplah di sini. Contoh. Satu ketika nanti antum masuk ke kampung, semuanya orang nak sholat. Tiba-tiba mungkin nggak seperti ya? Mungkin kan? Semuanya orang tak sholat. Padahal sholat itu paling jelas kewajibannya. Nah kira-kira waktu bembang tak hati anak sholat ya. Mun kita ikut orang pasti bembang. Si an lalu tuh yang dukung tuh memang dia mungkin dan melarang, tapi si an yang melaksanakan. Atau maaf nih, ibu-ibu masuk ke suatu tempat, semuanya orang tak pakai jilbab, cuma ibu seorang pakai jilbab. Nah udah mulai dia bembang, megang-megang baju dia. Nah, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak lagi melihat siapa di depan kita, siapa di samping kita. Kita melihat Allah dan Rasulnya yang memerintahkan, yang mencontohkan Rasul, yang memerintahkan Allah. Itulah yang yang dipegang oleh Abu Bakar ini. Ini kan jelas Rasul memutuskan. Yang putuskan Rasul. Tahu enggak Abu Bakar bahwa nanti itu ternyata ini nanti umat Islam akan bertambah besar? Enggak tahu Abu Bakar. Banyak orang Abu Bakar yang enggak tahu kok. Tetapi beliau adalah orang yang paling paling terima terhadap apapun yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira gitu. Langsung ditutup ya kali ya. Maksudnya langsung saya sudahi. Nanti kalau ada yang bertanya, silakan. Saya kira demikian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga